Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Azhar dari kelompok 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik intrapersonal dimulai dari definisinya sendiri. Nah, definisi dari konflik intrapersonal ini adalah ketidaksepakatan antara orang-orang yang datang dengan tujuan yang menganggap tujuan mereka tidak dapat ditandingi. Nah, sebetulnya banyak faktor yang akhirnya bisa menimbulkan konflik intrapersonal ini. Selain tadi, beberapa tujuan mereka yang tidak sejalan, yang akhirnya mempengaruhi terjadinya konflik interpersonal ini adalah perbedaan latar belakang seperti perbedaan budaya, perbedaan tujuan, perbedaan cara pandang, dan masih banyak faktor lainnya. Selanjutnya, konflik interpersonal itu terjadi ketika orang-orang saling gantung. Jadi konsep dari konflik interpersonal ini sebetulnya ketika beberapa orang memiliki ketergantungan, maka semakin besar pula konflik yang bisa timbul. Kemudian tidak menyadari bahwa tujuan mereka tidak sesuai, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa konflik bisa terjadi ketika beberapa orang ini memiliki perbedaan cara pandang dan memiliki perbedaan tujuan dan menganggap tujuannya ini yang paling penting. Kemudian ada memandang satu sama lain dan menganggap pencapaian mereka sendiri, karena pada dasarnya tidak ada orang yang suka diinterupsi. Jadi dengan perbedaan cara pandang dan penggangguan pencapaian mereka akan menimbulkan konflik intrapersonal di antara individu. Kemudian terdapat mitos-mitos tentang konflik intrapersonal, di antaranya waktu yang akan menyelesaikan masalah. Sebetulnya konflik ini tidak bisa dihindari kecuali kita sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut, karena waktu hanyalah pengiring. Namun kalau misalnya kita tidak melakukan aksi apapun, masalah tersebut tidak akan selesai pada akhirnya. Meskipun akhirnya waktunya sudah lama, tapi tetap saja masalah tersebut sebetulnya tidak benar-benar selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah jika dua orang mengalami konflik dalam hubungan, menandakan hubungan itu dalam kesulitan dan masalah. Konflik itu menandakan hubungan yang bermasalah. Itu tidak benar, karena sejatinya setiap orang pasti akan mengalami konflik dalam hubungannya. Namun konflik ini bukan menandakan hubungan itu bermasalah. Justru biasanya dengan konflik akhirnya hubungan bisa lebih membaik, karena tidak semua konflik berkonotasi selalu negatif. Yang ketiga, konflik merusak hubungan antar pribadi. Ini adalah mitos, karena biasanya dengan konflik malahan orang bisa jadi dekat. Kemudian yang keempat, menghancurkan harga diri, karena ketika berkonflik maka sisi negatif dari orang-orang tersebut akan muncul, akan kelihatan. Misalkan orang itu sebenarnya licik, orang itu akan menunjukkan sisi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah di dalam konflik selalu ada yang menang dan yang kalah. Ini mitos, karena sejatinya pada konflik itu tidak ada yang menang dan yang kalah. Maka dari itu sebenarnya konflik itu tidak bisa dihindari. Kita bukannya menciptakan hubungan yang bebas konflik, namun kita harus mempelajari cara yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Kemudian saya akan membahas isu-isu konflik interpersonal. Di sini ada keintiman, kekuasaan, kelemahan pribadi, jarak pribadi, dan ketidakpercayaan. Keintiman, kekuasaan, kelemahan pribadi adalah semuanya ini bisa dicontohkan dalam satu hal, seperti kedekatan antara ibu dan anak. Biasanya kedekatan antara ibu dan anak ini sering terjadi konflik karena merasa mereka ini sudah dekat. Dan tadi kelemahan pribadi anak ini kan jatuhnya lebih rendah kekuasaannya di dalam rumah, dan ibu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga sering terjadi konflik di mana biasa ibu memaksakan kehendaknya sendiri dalam pendidikan anaknya. Misalkan ibu memaksa anaknya untuk kuliah di tempat yang ibunya mau, sementara anaknya tidak mau. Habis itu ada ketidakpercayaan. Tentu saja ketidakpercayaan ini menyebabkan konflik antar pribadi, karena setiap orang pasti ingin dipercaya. Jadi ketidakpercayaan ini merupakan salah satu dari isu konflik interpersonal. Kemudian ada prinsip dari konflik antarpersonal. Jadi pertama, konflik tidak dapat dihindari. Konflik ini merupakan bagian yang erat kaitannya dengan hubungan antarpersonal. Mereka akan selalu berjalan beriringan, seperti tadi yang sudah contohnya saya jelaskan, hubungan ibu dengan anak. Tentu saja
Kenapa konflik ini tidak dapat dihindari antara pribadi satu dan pribadi lainnya? Karena setiap pribadi pasti memiliki banyak perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang tiap individu seperti perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, perbedaan tujuan. Nah, hal tersebutlah yang akhirnya menimbulkan konflik intrapersonal. Kemudian yang kedua ada konflik bisa berdampak positif dan negatif. Untuk poin ini sendiri itu tergantung dari bagaimana cara kita menangani konflik tersebut. Contohnya kalau misalkan kita bersikap tidak dewasa, bersikap egois, tentu saja konflik ini akan berakhir negatif. Namun jika kita bersikap lebih wise, lebih berpikir ke depan, tentu saja konflik ini akan berakhir dengan positif. Kemudian nanti akan saya jelaskan dampak positif dan negatifnya di selanjutnya setelah selesai menjelaskan ini. Kemudian yang ketiga ada konflik terfokus pada hubungan antar manusia. Jadi sebetulnya ini itu seperti siapa yang berhak mengatur konflik yang jadi ini adalah konflik yang terjadi antar hubungan manusia seperti siapa yang berhak mengatur tata krama. Nah, kemudian yang terakhir ada perbedaan budaya yang menyebabkan konflik. Tentu saja perbedaan budaya menyebabkan konflik karena setiap kebudayaan ini memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, dari mulai kebiasaan dan bagaimana cara mereka berbicara, terus gestur tubuhnya, simbol-simbol yang digunakan, tentu saja itu berbeda dan kadang perbedaan budaya ini bisa diartikan berbeda oleh budaya yang lainnya sehingga hal tersebut yang bisa memicu terjadinya konflik. Nah, kemudian ada efek positif dan negatif dari konflik ini sendiri. Dimulai dari efek negatifnya. Efek negatifnya sendiri ada menimbulkan pemikiran yang negatif, tentu saja karena ketika kita berkonflik hampir 100% yang ada di pemikiran kita itu emosi, dan emosi ini akan berdampak negatif pada pemikiran kita. Kemudian ada menghabiskan energi untuk memikirkan orang lain. Ketika kita berkonflik, tentu saja pasti kita itu akan tidak fokus dan lebih memikirkan konflik itu sendiri dan memikirkan orang lain. Terkadang sampai pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan malah terbengkalai karena kita lebih memikirkan orang lain, kita lebih menghabiskan energi untuk memikirkan konflik itu sendiri. Kemudian ada menjadi tidak produktif karena biasanya orang-orang berkonflik ini pada akhirnya menarik diri dari kerumunan, menyendiri, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diselesaikan menjadi tidak selesai, akhirnya kita menjadi tidak produktif. Namun begitu, konflik ini tidak selalu berdampak negatif bagi kehidupan kita. Konflik juga menimbulkan efek yang positif, seperti memaksa kita untuk mencari jalan keluar, gimana nih biar konfliknya selesai. Jadinya kita itu berpikirnya kritis, kita itu berpikirnya ke depan. Akhirnya kita menekan ego kita menjadi orang yang tidak egois, menjadi orang yang lebih dewasa. Lalu dengan adanya konflik, akhirnya kita bisa lebih kenal dengan diri kita sendiri. Kita akan mengintrospeksi diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, sehingga ketika nanti di kemudian hari kita mengalami konflik serupa, kita bisa mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar yang tidak menimbulkan permusuhan di kemudian hari. Nah, lalu ada konten konflik. Konten konflik ini berpusat pada objek, peristiwa, dan orang-orang yang mengalami konflik tersebut. Lalu ada hubungan konflik. Hubungan konflik ini seperti siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memihak untuk memberlakukan peraturan. Lalu ada konflik dipengaruhi budaya. Di sini ada topik orang-orang yang bertengkar tentang apa yang dianggap sebagai pantas dan tidak pantas untuk menangani konflik. Kemudian ada sifat konflik. Budaya juga mempengaruhi seseorang dalam mendefinisikan konflik. Strategi konflik, masing-masing budaya mengajarkan anggotanya untuk memiliki cara pandang dalam konflik dan norma organisasi. Norma budaya organisasi akan mempengaruhi jenis konflik. Nah, sebenarnya bukan ada yang pantas dan tidak pantas dalam menangani konflik. Itu semua balik lagi ke kebudayaan masing-masing, bagaimana cara mereka memandangnya. Tentu saja sebetulnya budaya ini akan mempengaruhi konflik antar pribadi karena pastinya akan ada miskomunikasi antar
si orang A dan kebudayaannya dan orang B dan kebudayaannya, itu akan menimbulkan konflik. Nah, lalu gaya konflik memiliki konsekuensi. Pertama ada bersaing, yaitu I win you lose. Jadi orang menganggap kalau konflik ini merupakan sebuah persaingan dan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Terus ada menghindari, yaitu I lose you lose. Jadi lebih baik menghindari konflik itu aja, jadi nggak mau menyelesaikan, jadi diibaratkannya dua-duanya kalah gitu. Terus ada akomodatif, I lose you win, untuk kebalikannya tadi dari I win you lose itu. Terus ada kolaborasi, I win you win. Kayak kalau kolaborasi ini lebih ke masalahnya selesai, jadi perbaikan, jadi dua-duanya menang itu. Terus ada kompromi, ada I win and lose, you win and lose, seperti itu. Jadi kalau kompromi sendiri sih kayaknya nggak jauh beda ya sama kolaborasi, karena kan I win and lose and you win and lose, jadi mungkin masalahnya selesai karena kan I win and lose and you win and lose gitu. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Ega. Perkenalkan, nama saya Ega Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik interpersonal dan manajemen konflik. Nah, yang pertama itu adalah konten konflik. Konten konflik ini berpusat pada objek, peristiwa, dan orang yang biasanya di luar orang-orang yang terlibat dalam konflik. Terus yang kedua itu adalah hubungan konflik. Hubungan konflik ini sama-sama banyak dan prihatin dengan hubungan antara individu dengan masalah-masalah seperti siapa yang bertanggung jawab dan yang memiliki hak untuk menetapkan aturan perilaku. Nah, konflik juga dipengaruhi oleh budaya. Ini tuh dibagi 4. Yang pertama itu topik. Di sini orang-orang yang bertengkar tentang apa yang dianggap sebagai cara yang pantas atau tidak pantas dalam menangani suatu konflik. Yang kedua itu adalah sifat konflik. Budaya juga mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikan tentang konflik itu seperti apa. Yang ketiga itu strategi konflik. Masing-masing budaya mengajarkan anggotanya untuk memiliki cara pandang dalam menangani konflik yang strategis. Yang keempat ini adalah norma organisasi. Norma budaya organisasi juga akan mempengaruhi jenis konflik yang sedang dihadapi. Nah, terus selanjutnya konflik itu memiliki gaya konsekuensi. Yang pertama itu bersaing, I win, you lost. Yang kedua itu menghindari, I lost, you lost. Yang ketiga itu akomodasi, I lost, you win. Yang keempat itu kolaborasi, I win, you win. Yang kelima itu adalah kompromi, I win and loss and you win and loss. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen konflik. Tahapan manajemen konflik ini dibagi 6. Yang pertama itu mengatur tahapan, yang kedua mendefinisikan konflik. Mendefinisikan konflik itu juga dibagi 5. Yang pertama mendefinisikan konten dan hubungan isu, yang kedua mendefinisikan masalah spesifik, yang ketiga fokus pada masa kini, yang keempat empati, dan terakhir adalah hindari membaca pikiran seseorang. Nah, yang ketiga ini adalah uji solusinya. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi solusi. Evaluasi solusi ini juga dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama fakta yang memusatkan perhatian pada tokoh yang menanggung masalah. Yang kedua adalah perasaan yang memusatkan perhatian pada respon emosional terhadap masalah. Yang ketiga negatif argumen. Yang keempat manfaat positif, meminta kita untuk melihat sisi positif. Yang kelima ide baru yang kreatif, berfokus pada cara pandang yang baru dalam mengatasi problem. Yang terakhir adalah kontrol, berpikir, membantu menganalisis apa yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya itu adalah terima atau tolak solusinya. Dan tahap terakhir itu wrap it up. Nah, bahkan setelah konflik udah diselesaikan nih, ternyata masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Karena seringkali ketika konflik itu selesai, maka ada kemungkinan konflik lain itu akan muncul. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang strategi manajemen konflik. Nah, strategi manajemen konflik ini dibagi 5. Yang pertama itu adalah tujuan apa yang harus kita capai dalam mengatasi konflik. Yang kedua itu adalah keadaan emosi kita. Yang ketiga itu adalah penilaian kognitif kita terhadap situasi konflik yang sedang kita hadapi. Yang keempat itu adalah kompetensi kepribadian dan komunikasi. Dan terakhir itu adalah sejarah keluarga kita. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan juga unproductive strategis. Unproductive strategis itu dibagi 3. Yang pertama silencer. Nah, teknik konflik yang pada dasarnya membuat satu orang diam, biasanya karena tidak bisa menghadapi konflik dan memilih diam atau menangis.
Nah, kesulitan kita dalam menghadapi seorang yang silencer ini, kita tuh suka bingung atau nggak tahu strategi apa yang cocok atau tepat yang harus digunakan untuk memecahkan suatu konflik. Nah, yang kedua ini ada kekuatan dan strategi bicara. Ketika dihadapkan dengan masalah banyak orang yang memilih diam dan tidak berurusan dengan isu yang ada dan justru memaksakan posisi mereka pada orang lain. Yang terakhir itu, yang ketiga, itu ada face attacking dan face engaging strategies. Nah, orang-orang yang menyerang perlakuan positif orang lain seperti mengomentari dan mengkritisi kebiasaan orang lain, atau negatif face itu memberikan komentar yang bersifat menyerang daerah otonomi seseorang. Nah, sementara face engaging strategis adalah support yang bersifat memuji, memberikan senyuman tulus, atau negatif face memberikan seorang ruang dan bertanya, bukan menuntut. Baik, demikian presentasi dari chapter 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.